Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasayati. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan objek 3D yang mana khususnya untuk objek 3D berupa manusia ya, atau disebut dengan human modeling. Dan human modeling ini dibahas pada mata kuliah desain ya, desain animasi dan pemodelan objek 3D karakter 1, yang mana pada kesempatan kali ini sudah memasuki pertemuan ke-10 ya, dengan pembahasan human modeling. Human modeling di sini bisa dibuat sendiri dengan menggunakan Adobe Flash ya. Bisa dibuat sendiri dengan menggunakan 3ds Max ya, 3ds Max, atau bisa juga dibuat langsung dengan software-software lain, software-software bantu yang lain seperti semisal Make Human ini ya, untuk membuat objek 3D-nya. Nah, kali ini nanti kita akan bahas tentang cara pembuatan objek 3D dengan Make Human ya, dari proses-prosesnya mulai dari awal sampai dengan menjadi objek 3D yang bisa dibuka atau dijalankan di dalam software 3ds Max ya, sebagai software utama untuk pembuatan objek 3D pada mata kuliah ini. Oke, langsung saja kita mulai ya pada pengaturannya. Jadi yang pertama kita buka Make Human dulu ya. Jadi Make Human ini perlu saya sampaikan bahwa dia software yang portable ya. Portable. Jadi versi portable di sini tidak perlu diinstal tapi bisa langsung di double klik, bisa langsung jalan dengan cara di double klik file exe-nya ya. Jadi dengan mendouble klik file exe itu secara otomatis kita bisa menjalankan file 3D-nya ya. Nah, di dalam pengaturannya di sini untuk membuat file 3D seperti yang ada di situ nanti setelah kita double klik Make Human maka akan tampil lembar kerjanya ya. Nah, lembar kerjanya di sini ada pada tampilan seperti ini ya, secara default ya, secara default akan tampil seperti ini. Jadi tinggal kita buka saja dari foldernya ya. Misalkan di sini saya simpan di drive E, kemudian folder kuliah ya, kemudian 3D karakter 1, 3D 1 karakter, kemudian Make Human 11, kemudian Make Human .exe ya. Nah, ini nanti akan terbuka Make Human seperti yang dapat disaksikan atau dilihat seperti yang ada di layar ya. Nah, itu tampilan dari Make Human, cara proses ya, atau proses membukanya itu dengan cara seperti itu. Jadi tinggal di double klik, diaktifkan ke drive C, kemudian diaktifkan ke drive ya, ke drive tempat posisi file Make Human-nya. Kemudian setelah itu di double klik file exe-nya ya, maka nanti akan tampil Make Human-nya seperti yang umumnya ya, umumnya lembar kerja dokumen ya, untuk software-softwarenya. Oke. Nah, di sini kita lanjut lebih detail aja ya. Nah, setelah tampil atau setelah di double klik dari drive ya, dari drive. Kalau ini kan di drive E ya, di drive E, kemudian folder nih, folder Make Human-nya, kemudian di double klik exe-nya ya, Make Human exe, maka nanti di sini akan secara otomatis terbuka seperti yang tampak di layar Anda ya, atau di layar. Nah, di sini secara default nanti akan diaktifkan di dalam model modeling ya, di dalam tampilan modeling. Nah, tampilan modeling di sini ya tampilan default standar ya. Tampilan standar seperti yang ada di dalam tampilan layarnya ini ya. Jadi yang pertama diatur di sini adalah mainnya ya. Mainnya di sini tampilan utamanya. Tampilan utamanya seperti apa ya. Nah, tampilan utamanya di sini nanti bisa diatur untuk
penentuan tampilan seperti halnya misalkan gendernya ya. Jadi secara default ini di tengah-tengah, jadi bukan pria bukan wanita ini ya sebenarnya ini ya. Jadi di peringatan awal penggunaan Make Human itu ada, jadi kita diberikan peringatan bahwa di software ini ada konten nudity-nya ya, karena memang objek 3D kan identik dengan konten nudity ya, maka diperingatkan ini ada konten nudity-nya, kalau tidak siap ya nggak usah pakai, intinya gitu aja ya. Nah kalau sudah ini tinggal kita drag ke posisi, kalau kita pengen membuat cowok ya berarti ke posisi paling kanan, kalau pengen buat cewek ya ke posisi paling kiri ya. Nah ini sudah jadi seperti yang kita inginkan ya, paling kanan misalkan ya. Kemudian nanti untuk usianya ini juga kita bisa atur, mau dibuat kecil atau mau dibuat besar ya, tua ya. Nah ini bisa kita tentukan ya, tengah-tengah aja lah, nggak tua nggak muda ya. Oke, kalau sudah di sini nanti ada muscle ini untuk mengatur ototnya ya. Nah ototnya di situ nanti bagaimana kita pengen tampilkan ya, pengen atur supaya bisa tampil lebih baik ya. Nah di sini nanti bisa Anda lihat bahwa tampilan ototnya seperti yang tampak ya. Nah tampilan ototnya seperti ini. Kalau misalkan saja pengen dibuat lebih tebal, nah nanti kita bisa atur dari width-nya ya, dari weight-nya. Nah ini untuk ketebalan otot. Kalau kurang berotot ya ditambah lagi. Nah ini jadi lebih baik ya. Nah misalkan kita pengen membuat satu objek yang berotot seperti ini, bisa dilakukan ini dengan Make Human ya. Nah itu di dalam pengaturan objeknya ya. Kemudian yang lain juga ada height di sini untuk mengatur tinggi dari objeknya ya. Jadi dengan proporsi yang sekarang misalkan kurang pas ya, ini kurang tinggi ya, ini bisa kita ubah lebih tinggi ya. Mau dibuat pendek ya, berotot ya, lipel-lipel ya, ini bisa juga ini ya, seperti ini. Nah ini kita bisa tentukan dari situ ya. Kemudian di dalam pengaturannya yang lain di situ ada juga proportion. Proportion di sini untuk pengaturan proporsional ya. Nah, jadi lebar lingkar pinggang dengan lingkar dadanya itu mau dibuat proporsionalnya bagaimana? Kalau untuk olahragawan pasti lebih lebar lingkar dada ya daripada lingkar pinggang. Nah ini proporsinya bisa kita atur seperti ini ya. Rasa tidak pengen terlalu lebar ya, ini dibuat aja gini ya. Nah kalau menurut Anda proporsinya seperti ini ya silahkan ya. Kalau misalkan proporsinya dengan bentuk yang berbeda ya silahkan diatur sendiri sesuai dengan keinginan dari objek yang dihasilkan nanti seperti apa ya. Itu. Kemudian yang berikutnya selain proportion ada juga Africans. Africans di sini identik dengan kulit ya. Identik dengan kulit, jadi kulitnya di situ mau dibuat gimana? Nah, ini kita bisa tentukan dari sini. Ya, apakah hitam ataukah standar biasa ataukah tidak terlalu hitam. Nah, ini bisa kita atur dari sini ya. Nah, secara otomatis nanti ini untuk Asian sama Caucasian ini menyesuaikan ya. Nah, Caucasian-nya diatur sendiri bisa, Asian-nya diatur sendiri bisa ya. Jadi tidak terlalu Asia berarti secara otomatis Kaukasia. Kalau tidak terlalu Kaukasia otomatis Afrikannya sama Asiannya juga. Nah ini perimbangnya di situ ya. Nah jadi pengen dibuat gimana ini? Bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah ini secara otomatis ketiganya menyesuaikan. Nah itu secara default dari mains ya. Main di sini khusus untuk mengatur secara global dari objeknya. Apakah ini nanti sudah bisa digunakan di dalam 3D? Sudah bisa ya. Sudah bisa digunakan di 3D Aspect, sudah bisa. Nah, untuk menggunakan di 3D Aspect bagaimana? Kita harus mengekspor dulu ya. Jadi harus mengekspor dulu objeknya, kemudian setelah itu baru kita atur ya. Kita panggil lagi di dalam 3D Aspect untuk
pengaturan tampilan dari objeknya ya. Jadi di sini nanti kita tinggal tentukan saja ya, export. Nah, ini dari 3 option yang atas ini berkaitan dengan file ya. Jadi ada save, ada open ya, open yang paling kiri, kemudian ada save untuk yang tengah, ini menyimpan project, kemudian ada export ya, ini untuk mengekspor objek menjadi objek yang kompatibel dengan software-software lain yang sejenis ya, itu. Nah, sekarang kita coba untuk export objeknya dulu ya. Jadi kita tinggal klik export. Nah, kalau sudah kita tentukan objeknya di sini ke dalam format yang berbeda ya. Jadi misalkan saja ke format Collada, bisa juga ya, silahkan. Jadi format-format yang disupport oleh MacHuman di sini ada banyak ya. Ada Collada dengan extension TAE, ada Filmbox dengan extension FBX, kemudian ada juga Wavefront dengan extension OBJ, dan lain-lain ya. Nah, ini kita tinggal tentukan aja. Kalau yang pada umumnya itu kalau nggak FBX ya, waveform ya, ini. Jadi kita tinggal tentukan saja bagaimana untuk menentukan membentuk file baru ya dengan tipe yang support terhadap 3ds Max. Salah satunya adalah OBJ ya. Kalau sudah dikasih nama di sini bebas ya, misalkan aja objek OBJ baru misalkan ya. Nah, foldernya disimpan di mana? Ditentukan dari 3 titik ini ya. Nah, ditentukan dari 3 titiknya, tinggal dipilih ya. Nah, oke, ditimpa yang lama ya. Kalau sudah diekspor, maka ini nanti akan menjadi satu file 3D yang dibuat dari MacHuman ya. Nah, kalau sudah kita buat seperti itu, kemudian kita buka ya, kita buka dulu di dalam 3ds Max untuk filenya ya. Kita coba lihat hasilnya bagaimana, apakah sudah berhasil seperti yang kita inginkan atau belum. Nah, ini tinggal kita cek di sini ya. Jadi setelah dibuat, kemudian di sini nanti kita tinggal import ya, import filenya. Nah, untuk mengimport filenya nanti tinggal dipilih dari menu file ya. Kemudian kita pilih import. Nah, nanti tinggal dipilih di folder MacHuman-nya ya, di dalam My Document, defaultnya itu ya di My Document. Kemudian di sini nanti ada MacHuman. Nah, terbentuk sendiri secara otomatis ya. Objek baru, diklik. Kalau sudah di open ya. Kemudian kalau sudah di import. Oke. Nah, ini sudah diimport semua objeknya dan bisa Anda lihat hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Jadi antara MacHuman dengan 3D Max ini untuk pengaturan warnanya masih belum sama ya. Jadi di MacHuman di sini sudah kelihatan putih banget, tapi di dalam 3D Max jadinya hitam ya. Jadi masih belum sama konsep pengaturan warnanya ya. Tapi nggak apa-apa, di sini sudah jadi dan sudah cukup baik ya, sudah cukup baik saya kira ya, detailnya sudah kelihatan banget ya. Jadi daripada kita buat sendiri dan butuh waktu yang cukup lama, nah di sini dengan menggunakan MacHuman sudah jadi satu bentuk orang seperti yang kita inginkan ya. Nah, ini jari-jarinya misalkan ya, jari kaki. Nah, ini sudah cukup detail juga ya, bagus. Kemudian jari tangan ya. Nah, detail juga bagus ya, kukunya juga sudah bisa kita tambahkan nanti ini ya. Saya kira cukup baik.
Kemudian untuk telinganya, nah bisa Anda lihat sendiri, cukup detail ya, bagus ya. Nah, matanya juga oke, ya, hidungnya, mulutnya, nah detail banget ya. Jadi kita tinggal menyiapkan materialnya saja, ini sudah jadi, ya, dan bagus, ya. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan pembuatan objek dengan menggunakan MacHuman, ya. Apakah sampai di sini? Tidak, karena kita masih bisa mengedit lagi menjadi objek-objek yang lebih baik, ya. Nah, cuma di dalam tampilannya di sini di 3D Max secara default, kalau misalkan kita tidak pengen mengatur bracketnya, ya, nah, penahan kerangkanya ini ya, bracketnya ini kita hilangi tampilannya. Kemudian kita pengen menampilkan wireframe ya, wireframe atau garis-garis framenya, maka di sini nanti kita bisa menggunakan dari atau mengatur dari menu view ya, dari menu views, kemudian kita pilih viewport configuration. Kemudian kalau sudah kita nonaktifkan selection bracket dan its faces ya. Oke. Nah, udah jadi. Ya, kalau ditampilkan dalam model T, nah ini juga jadinya transparan ya, wireframe model dalam model top view. Kalau dalam model top view pengen kita tampilkan yang tertutup ya, tidak hanya wireframe saja secara detail, kita tinggal gunakan dari menu view, viewport configuration, kemudian kita pilih dari wireframe diganti smooth highlight ya, use selection bracketnya dihilangi. Kalau add facesnya diaktifkan, maka nanti akan muncul garis-garisnya ya. Yang left juga sama ya. Nah, bisa Anda lihat hasilnya. Yang left seperti ini, jadi masih bisa kita edit lagi ya. Dari menu viewport configuration, jadi setiap tampilan harus diubah secara detail atau secara mandiri di dalam pengaturan tampilan viewportnya ya. Nah, oke, udah, jadi semuanya sudah ada ya. Kemudian kalau kita lihat dari basicnya, dia menggunakan basic gambar dari modifier ya, modify. Dia menggunakan basic gambar mesh ya. Nah, kalau misalkan saja pengen diubah tidak menggunakan mesh tapi menggunakan poly ya, editable poly nggak apa-apa ya. Tapi kalau mesh mau diatur juga bisa, nggak masalah ya. Jadi sama saja intinya ya. Nah, ini pakai editable poly bisa ya, sama persis, tidak ada perubahan ya. Nah, ini tampilannya seperti itu ya. Nah, ini ya secara detail ya, maka bisa Anda lihat seperti yang ada ya, bisa diedit. Jadi misalkan salah satu titik ini mau dikendalikan tampilannya, tinggal diklik aja ya, klik aja, kemudian dari move ini kita tinggal drag ya. Nah, ini bisa kita atur ya, kemana saja arahnya ya, seperti yang kita inginkan. Nah, itu bisa ya, sudah bisa diatur seperti itu. Jadi perlakuannya sama persis seperti ketika kita membuat objek, cuma ini detail banget ya. Jadi tidak low poly lagi nih, high poly ya. Cukup detail dan komplit. Nah, ini tampilannya. Nah, seperti yang Anda lihat ya. Nah, itu di dalam pengaturan di 3ds Max-nya. Jadi sudah jadi secara otomatis ya. Hasilnya sudah bisa dilihat secara langsung seperti yang tampak di layar ya. Nah, itu kalau kita pengen membuat objek 3D dengan menggunakan MacHuman ya. Nah, ini matanya juga sudah dibuatkan secara otomatis ya. Nah, apakah MacHuman itu nanti bisa diedit? Bisa ya, kalau kita pengen edit ya. Kalau kita pengen edit bisa diedit ya, dengan cara yang sama seperti pada saat kita menggunakan objeknya ya, itu.
Oke. Nah, untuk melakukan pengeditan yang selanjutnya di sini nanti kita tinggal atur dari make human-nya ya. Kita bisa atur dari make human-nya untuk pengeditannya selanjutnya. Jadi di sini nanti kita tinggal ubah dari modeling ya. Nah, ubah dari modeling. Nah, selain main itu sebagai bagian utama di dalam pengeditannya, ada juga gender. Nah, ini untuk pengeditan secara lebih spesifik dari objeknya ya. Khusus untuk yang gender male atau female ya. Kemudian untuk yang face itu juga bisa kita edit. Jadi tampilan perwajahannya di sini misalkan saja untuk wajah saya pengen ubah menjadi lebih berbeda ya. Jadi di sini nanti tinggal kita tentukan saja ya. Nah, nah, ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, kemudian nanti dari wajahnya di sini kita tinggal atur ya. Kalau kita konsentrasinya di wajah ya. Jadi seperti edge ya. Nah, edge di sini kalau lebih mudah maka lebih kecil ya, atau lebih kecil nilainya ke kiri, ini berarti dia akan terlihat lebih mudah atau sangat mudah ya. Tapi kalau di sini kita buat lebih tua, nah ini akan jadi seperti ini wajahnya ya. Nah, ini perlu dibarengi juga dengan pengeditan-pengeditan bagian lain dari wajahnya supaya tampilan yang kecil ataupun tampilan yang tua itu bisa terlihat seperti yang semestinya ya. Nah itu. Nah kemudian yang berikutnya ada juga ketebalan dari wajahnya ya. Nah ini, nah mau dibuat tebal atau tidak ya, sedang saja misalkan ya. Nah seperti ini ya. Nah itu kemudian kalau dari tampak samping nanti kita bisa juga atur. Nah ini ya, mau dibuat seperti ini atau mau dibuat seperti ini, nah itu bisa dilakukan ya. Kemudian nanti bulat oval wajahnya bisa kita atur juga ya. Jadi kalau mau dibuat oval ya kita buat seperti ini ya. Kalau mau dibuat bulat ya kita buat seperti ini ya. Nah, ini nanti akan mengubah tampilan wajah secara keseluruhan ya. Nah, ya berbeda karakternya ya. Nah ini, jadi karakter yang berbeda itu nanti bisa kita samakan. Kemudian untuk rectangular, ini untuk bentuk wajah yang kotak ya, cenderung ke kotak ya. Nah, kalau pengen dibuat seperti itu ya. Kemudian di sini juga kalau mau dibuat tyrus ya. Kalau mau dibuat tyrus wajahnya bisa juga kita atur seperti ini. Nah, ini intinya dari wajah ya. Kemudian ketebalan kepalanya ini ya. Nah, ini kita bisa atur ya. Nah, seperti ini ya. Oh, sorry. Bukan dari situ tapi dari sini ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ya. Nah, ini kalau kita pengen membuat objek wajah ya. Kemudian ukuran kepala juga bisa kita ubah ya. Kita gulung naik ke atas ini. Nah, ya. Jadi kalau mau dibuat lebih tinggi ya, lebih lebar ya. Nah, itu bisa kita atur dari sini ya. Nah, ya. Nah, intinya kita buat proporsional aja ya. Lebih tebal ya. Nah, nah kalau sudah cukup kembali ke pengaturan yang lain ya, misalkan nextnya untuk lehernya. Nah, ini tidak terlalu pendek tapi agak panjang misalkan, ya ini kita bisa atur ya. Kita bisa atur nextnya lebih panjang secara horizontal ataupun secara vertikal ya. Nah ini, nah, ya itu ya kita bisa atur seperti itu ya.
Untuk nextnya, neck ya, untuk necknya ya ini. Nah, sehingga lebih proporsional ya tampilannya ya. Untuk telinga atau mata atau yang lain ya kita atur dari masing-masingnya ya. Right ears, kemudian left ears ya. Nah, ini bisa kita atur cukup detail ya. Semuanya ada pengaturannya secara detail dari masing-masing bagian ya. Itu mata misalkan ya, nah matanya mau dibuat lebih lebar ya, lebih suka atau pengen membuat karakter yang matanya lebar ya. Nah di sini nanti kita tinggal atur dari arch-nya ya. Nah left eye, arch-nya eye ya, left eye ataupun right eye ya. Nah khusus untuk eye di sini nanti eye kemudian telinga ya, yang ada kanan kirinya kita atur langsung keduanya ya. Jadi setelah kita atur right kita atur eye karena di sini tidak ada nilai angkanya sehingga posisi slidernya inilah yang sangat berpengaruh terhadap hasil ya. Posisi slidernya ini yang sangat berpengaruh terhadap hasil. Jadi intinya gini, kalau saya berdasarkan posisi slider sesuai dengan posisi huruf ataupun posisi objek ya. Jadi misalkan seperti height ya. Nah, ini ya tinggi mata bagian-bagiannya misalkan ya, bagian atas, bagian tengah, bagian kiri. Nah ini mau diatur kita tinggal tentukan aja ya, kita tinggal tentukan aja. Jadi tinggal kita atur ini ditarik naik ya segini misalkan ya. Nah maka bagian atas ini yang berubah ya, kemudian tengah juga sama ya, segaris ini ya, kemudian ini juga sama ya, garis kurang dikit, maka yang kiri langsung diatur sama, yang kanan langsung diatur sama ya. Ini diatur segaris, ini diatur segaris ya. Kemudian ini diatur, nah seperti ini ya. Sehingga nanti hasilnya bisa kurang lebihnya sama ya. Nah, kiri dan kanan ini bisa dibuat sama di dalam pengaturan matanya ya. Nah itu. Ini kalau kita pengen mengatur tinggi mata dari masing-masing bagian yang ada ya. Nah untuk lebih memastikan lagi left eye-nya kita cek ya, right eye-nya juga kita cek ya sesuai dengan yang kita inginkan ya itu. Nah ini di dalam pengaturannya ya. Nah ini, jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dari pengaturan objeknya. Right eye misalkan kita pastikan lagi untuk scale height-nya bagaimana ya. Nah kalau kok kelihatan tidak seimbang ya kita ubah aja dari sini ya. Nah seperti ini. Nah ya, ini oh ini kurang banget ya. Nah ini acuannya ini misalkan ya. Nah modelnya kayak gitu, jadi karena nggak ada angkanya ini agak susah kalau nggak ada angkanya ya. Nah ini kurang, ini kurang. Nah ini ada keseimbangan mata dari objek yang kita buat ya. Hidung juga sama, kalau hidung cuma satu jadi lebih mudah ya. Jadi untuk noise-nya misalkan kurang tinggi, kurang sempit ya. Kalau dari tampak samping misalkan kurang mancung ya. Nah ini kita bisa atur dari sini ya. Nanti untuk vertically-nya ya posisinya ya ke atas atau ke bawah. Kemudian ini nanti dinaikkan ya. Nah, dibuat mancung atau tidak ya. Ini lebih sempit atau lebar ya. Nah ini nanti akan berpengaruh terhadap karakternya ya. Nah ini posisinya kiri kanan ya. Itu ya. Nah ini kita buat ya. Terus untuk skalanya kita buat lebih sempit ya. Nah, lebih tinggi, lebih nah, seperti ini ya. Nah, ini ya.
Nah, ininya juga nanti dari mods ya. Nah, ini kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi nose size detailnya kita bisa atur lagi lebih detail ya. Nah, ini untuk membedakan tiap karakter ya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini kalau kita pengen menentukan formatnya ya. Dah, jadi ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan ini. Kemudian lengan juga bisa diatur ya, lengan, kemudian dada ya dari torso. Ya, nah ini untuk pengaturan ketebalan dada. Ya. Nah, nanti kita bisa atur di hipsnya ya. Nah, hipsnya ini untuk perutnya. Jadi mau dibuat bagaimana ya. Nah, ini horizontalnya lebar atau tidak ya. Nah, ini tebal tipis. Nah, tebal tipisnya, kemudian ini lebar sempitnya ya. Nah, ya. Kemudian ini untuk posisi atas bawahnya ya. Nah, ada yang perutnya cukup lebar, ada yang cukup sempit ya. Nah, ini disesuaikan karakternya aja yang pengen diciptakan bagaimana. Ya, ini untuk posisi horizontal, jadi lebih condong ke kiri atau ke kanan ya. Nah, gini atau gini ya. Nah, ini kita tinggal atur dari situ ya. Ini juga sama vertikalinya ya. Nah, lebih condong ke atas atau ke bawah ya. Nah, ini lebih condong maju atau mundur ya. Nah, gini ya. Nah, setiap orang punya bentuk yang berbeda-beda dari karakteristik tubuhnya ya, anatomi tubuhnya. Nah, ini bisa kita atur dari situ ya. Kemudian untuk stomach ya, stomach di sini perutnya secara detail kalau kita pengen atur ya kita bisa atur ya. Nah, jadi ini jarak ininya ya. Nah, kemudian ini juga sama ya. Nah, ini lebih buncit atau tidak ya perutnya. Kalau buncit ya berarti dia akan dibuat lebih. Nah, ini ya. Nah, misalkan saja ya. Nah, ini lebih detail dari perutnya di sini diaturnya ya. Nah, jadi badannya berotot tapi tidak menutup kemungkinan dia buncit gitu ya. Perutnya ya. Nah, ini kalau misalkan mau dibuat seperti ini karakternya bisa. Ya, itu. Terus bagian patoknya ya, ini. Nah, mau dibuat bagaimana ya. Nah, ini bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan ya. Hasilnya. Oke, ya cukup saya kira. Nah, ini kalau mau diedit lebih detail di bagian-bagiannya, kemudian arm and legs ini juga sama ya. Jadi pada bagian shoulders, left shoulders ya. Nah, kemudian right shoulder juga sama ya, kita perhatikan ininya ya, posisi hurufnya ya. Sekali lagi karena nggak ada ukuran angkanya secara pasti ya. Nah, ininya lebih berisi ya. Nah, itu ya. Arm lengannya ya. Ini berkaitan dengan lengan bagian ini ya. Nah, jadi kalau mau dibuat tebal, mau dibuat tipis ya. Nah, ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan dari objeknya. Udah ya. Nah, ini cara detail dari tampilannya. Jadi kalau kita lihat dari gendernya, mainnya ya. Jadi tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kemudian face-nya juga sama ya. Ini
kemudian torsonya juga sama, arm and legs ya. Nah ini bisa kita atur langsung dari situ ya. Nah ini kalau sudah kita simpan atau kita ekspor menjadi objek 3D yang kita inginkan ya. Nah misalkan ini menimpa objek yang tadi ya. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam 3ds Max-nya ya dari menu file import. Maka hasilnya nanti akan ditampilkan hasil yang baru seperti yang baru saja kita ubah ya. Nah ini ya. Nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan objek 3D yang ada di dalam 3ds Max ya. Oke, nah ini hasilnya seperti ini ya. Nah ini cukup bagus ya. Kalau mau ditambahkan modifier turbo smooth nggak apa-apa ya. Tapi belum jaminan dengan menambahkan modifier baru di sini akan menjadikan objeknya menjadi lebih baik ya. Belum tentu, tapi nggak apa-apa dicoba aja. Nah lebih detail ya, malah lebih bagus ya. Nah ini sudah baik ini. Nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan proses editing objek ya, yang kita lakukan di dalam Make Human dan 3ds Max. Sudah siap digunakan ya, diisi material sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah ini materialnya ya, sudah bisa dilihat, sudah ada secara otomatis karena kita masukkan juga untuk komponen materialnya ya. Nah ini ya, eyebrow default skin ya, default skinnya kalau mau diubah kita ubah saja ke warna yang lebih terang ya. Nah oke ya. Nah ini ya, ya silakan diatur sesuai dengan yang diinginkan ya, seperti apa objek yang kita akan buat ya. Nah ini kemudian untuk yang warna ini juga sama, ini untuk eye sebenarnya ya, eyebrow. Jadi untuk pengaturan mata ya sebenarnya. Nah ini untuk skin yang kita sudah buat ya, kita sudah setting. Kalau mau dibuat putih ya, kalau memungkinkan putih ya nggak apa-apa, tapi kelihatan kayak patung nanti ya. Nah kayak gini nggak bagus ya. Nah ini kita atur dari sini aja untuk mappingnya ya. Oke ya. Mau diedit lagi ke warna yang lebih lain, yang berbeda ya, nah silahkan aja. Lebih cocoknya di bagian mana warnanya. Nah ini untuk pengaturan-pengaturan default dari objek yang kita gunakan ya. Udah jadi ya secara default. Nah ini pengaturan warnanya di sini sudah diatur secara langsung ya, dari gradientnya dan lain sebagainya. Nah ini bisa diubah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah itu beberapa hal di dalam membuat objek dengan menggunakan Make Human ya, yang bisa langsung dimanfaatkan di 3ds Max ataupun di program-program lainnya ya. Nah kalau dari ini nanti disimpan, maka kita sudah mempunyai satu file 3ds Max ya, yang bisa kita edit di lain waktu ya. Itu mau diekspor lagi menjadi objek yang lain juga bisa, seandainya saja kita pengen mau mengekspor objeknya ya, mau dijadikan 3ds ataupun yang lain ya, DAE dan lain sebagainya ya. Nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan pembuatan objek di dalam 3D ya. Jadi seperti yang Anda saksikan ya, atau seperti yang sudah Anda lihat, intinya dengan Make Human ini akan memudahkan kita di dalam membuat karakter,
terutama karakter yang jumlahnya banyak ya, massa, khusus human yang jumlahnya banyak dengan bentuk-bentuk yang agak berbeda tapi sedikit mirip ya. Nah, itu bisa menggunakan MacHuman. Demikian dari saya untuk pengaturan pembuatan modeling manusia, 3D karakter manusia dengan menggunakan MacHuman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Selamat malam.